Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek mengajar di SMA Negeri 1 Parepare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, kita lanjut. Hari ini kita belajar lagi dengan pembelajaran gangguan sistem sirkulasi pada manusia. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh Ikhwan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai ajaran Tuhan. Nah, setelah berdoa, Ibu absen dulu, nak. Abdul Aziz, Kenapa lu ngadap ke sana, Kak? Adia, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Amelia Putri, Hadir, Bu. Asdianto, Astri, Hadir, Bu. Edward, Hamdia, Hadir, Bu. Ikhwan, Elunisa, Muhammad Ajaksa, Nafisa, Hadir, Bu. Naisila, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Nuni, Hadir, Bu. Raihana, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Siti Fatihah, Hadir, Bu. Faresa, Hadir, Bu. Yunisa, Salfadila. Hadir, Bu. Berarti untuk hari ini ada semua ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanyakan dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kira-kira ada berapa ruangan bagian-bagian pada jantung? Coba Ibu sebutkan. Sarang di kanan, sarang di kiri, di kanan. Nah, serang di kiri, serang di kanan, kiri, di kanan. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang gangguan sistem sirkulasi pada manusia. Coba ketika di depan, nah. Ini kompetensi dasar yang kita pelajari ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sirkulasi manusia. Ini indikator yang kita capai menghubungkan kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia dengan struktur dan fungsi jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Kemudian nanti mendiskusikan kemungkinan teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menghubungkan kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia dan struktur dan fungsi jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Kemudian mendiskusikan teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi serta kesehatan jantung. Nah, coba perhatikan di depan. Ini ada beberapa gambar. Ada gambar orang mimisan. Ada gambar bapak-bapak pegang dada sebelah kiri. Ini kalau yang gambar ini yang di atas gambar jantung. Di sebelah juga ada gambar pembuluh darah. Nah, silakan di sini. Ada pertanyaannya. Mengapa orang ada melakukan pemasangan cincin jantung seperti yang di gambar ini? Ini pemasangan cincin jantung. Ini pemasangan cincin jantung ini. Ini Ibu kursor. Ini contoh pemasangan cincin
jantung. Nah, ada yang tahu kenapa kira-kira ada orang yang memasang cincin jantung? Supaya tidak tersumbat pembuluh darah. Ada yang lain? Karena sakit. Apalagi? Ada yang lain? Agar lebih cepat memompa jantung. Jawabannya sih benar semua. Ini ada yang bermasalah di jantungnya, makanya dia dipasangkan cincin. Dia kan tidak tersumbat. Dia harus masukkan kayak ring supaya pembuluhnya melebar, supaya darah bisa masuk ke jantung. Kemudian, nah di gambar di atas pertanyaan yang kedua, jenis gangguan atau kelainan apa saja pada sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Leukemia, apalagi? Iya, penyakit jantung, anemia. Jadi banyak penyakit yang pada sistem peredaran darah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi kelebihan dan kelainan pada gangguan? Ada yang tahu bagaimana cara menanggulanginya? Tadi seperti yang contoh ini, yang digambar ini. Ini digambar ini. Salah satu gangguan atau kelainan pada jantung. Untuk menanggulanginya, dia dipasangkan cincin ring atau cincin. Jadi pertanyaan sudah terjawab semua. Nah, kita sudah duduk berdasarkan kelompok atau? Nah sekarang karena kalian duduk berdasarkan kelompoknya, ibu akan bagikan LKPD. Satu kelompok, satu LKPD. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Jadi silakan dibuka. Nah sekarang coba perhatikan di LKPD-nya. Kalian mendiskusi sama teman kelompok. Jadi ada dua pertanyaan di situ. Ini LKPD-nya, ini ini yang LKPD dulu, nah LKPD sedikit kerja. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini ada petunjuk kerja. Kemudian coba perhatikan dulu, nah coba perhatikan. Kalian buka lembar kerja peserta didik. Yang bagian ini lembar kerja peserta didik. Kemudian ikuti petunjuk kerja. Baca artikel di bawah ini. Diskusikan bersama anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Kerjakan LKPD pada bagian kolom yang telah disediakan. Lihat itu semua kan? Jadi ada artikel pertama, gagal jantung. Artikel kedua, adalah kanker darah. Nah sekarang kita kalian diskusikan dulu bersama dengan kelompok masing-masing. Nanti yang selesai bisa mempresentasikan di depan. Ini artikelnya dibaca baik-baik dulu, nah dibaca dulu artikelnya, baru dijawab pertanyaan. Baca dulu artikelnya. Baca dulu artikelnya supaya bisa dijawab. Baca dulu.
Kasih. Kalau tangannya kalau bisa. Baca. Ini dibaca dulu. Tahuan gantung artikelnya dibaca dulu, sekali dibaca artikel, pertanyaannya. Tapi jawabannya ada di semua. Jadi ini nah, yang ibu bagikan tadi ada di KPD, ada bahan ajar. Jadi silakan dia di bahan ajar, bisa lihat di bukunya. Kalau referensinya tidak cukup, bisa mencari di internet. Karena ada yang ibu sudah printkan bahan ajarnya modul hari ini. Ada juga buku cetakan. Bisa juga kalau memang di bahan ajar tidak ada, tidak ada juga di buku cetak, jawaban silakan juga cari referensi di internet. Tapi internet tidak boleh buka yang lain selain dari pelajaran geologi. Nah, nanti yang semua yang buat ya. Kita kalau ya, dari pertama baru ya, selesai pertama di kita semua. Ada adanya, kemudian ada semua yang kita. Tidak ada. Kalau tidak salah Tidak ada jadi sih. Coba saya kalau di buku. ini CRT. Apa ya dimaksud dengan stem cell dan Ini kan pembagian anu dari penambah darah itu yang masa di sini nih. Selesai? Jadi tidak ada sampai sudah. Artikel. Ini berdampak pada fungsi. terima kasih. Yang mencapai enggak ahli Sudah, Mi?
Laitan sila. Parang sila yung sabi. Next. Nah, sekarang lanjut presentasi kan? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, coba kelompok satu dulu. Yang mewakili kelompok satu silakan maju ke depan. Kamu Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafiq sebagai perwakilan dari kelompok satu yang akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Satu, apa itu penyakit gagal jantung? Apa gejala dan penyebab penyakit tersebut? Penyakit gagal jantung adalah salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas atau kematian yang cukup tinggi. Gejala gagal jantung yaitu tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Penyebab penyakit jantung adalah kolesterol, tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, diabetes mellitus, penuaan, dan faktor turunan. 2. Bagaimana proses pemanfaatan teknologi CRT dalam pengobatan penyakit gagal jantung? Jawab, benda kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding-dinding jantung supaya sinkron. 3. Apakah ada efek samping dari teknologi pengobatan CRT tersebut? Jawaban, tidak menyebabkan efek samping seperti komplikasi terhadap penyakit lain. Kesimpulan, penyakit gagal jantung adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang menuju otot jantung hanya sedikit. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang memiliki tingkat kematian yang tinggi. Penyebabnya adalah kebiasaan buruk seperti merokok, makan makanan yang banyak mengandung kolesterol dan lain-lain. Selanjutnya tentang kanker darah. 1. Apakah pengobatan dari ketiga jenis kanker darah, diantaranya leukemia, limfoma, dan myeloma sama atau berbeda? Jawaban, transplantasi sel punca atau stem cell allogenik adalah sebagai langkah perawatan paling efektif untuk mengobati kanker darah. 2. Apa yang dimaksud dengan stem cell dan stem cell allogenik? Transplantasi sel punca atau stem cell allogenik dikenal sebagai langkah perawatan paling efektif untuk mengobati kanker darah. 3. Bagaimana prosedur transplantasi sumsum tulang? Prosedurnya dimulai dengan sel sumsum tulang belakang yang sehat diambil dari pendonor lalu ditanamkan pada sel pasien kanker. 4. Bagaimana potensi stem cell pada pengobatan penyakit kanker darah? Potensi stem cell pada pengobatan penyakit kanker darah adalah paling efektif. Yang kelima, apakah ada efek samping dari transplantasi sumsum tulang tersebut? Efek samping dari transplantasi sumsum tulang tersebut yaitu infeksi, GVHD atau graft versus host disease, ketika sel-sel tubuh penerima menyerang sel-sel stem cell yang didonorkan. Kesimpulan, penyakit kanker darah adalah salah satu penyakit berbahaya, namun sudah ada salah satu cara untuk mengatasi atau mengobatinya, yaitu stem cell atau transplantasi sumsum tulang belakang. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya. Nah, sekarang kelompok selanjutnya. Kelompok 2, lanjut kelompok 2 lagi. Memaparkan hasil diskusi dari kelompok mereka. Bisa. Izinkan saya mewakili anggota kelompok saya untuk memulai presentasi hasil pekerjaan kelompok kami.
Adapun anggota kelompok saya itu saya sendiri atas nama Matra Nugraha, Abdul Aziz, Anis Syafino dengan Herlisa. Artikel pertama tentang gagal jantung. Apa itu penyakit gagal jantung? Apa gejala dan penyebab penyakit tersebut? Gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas atau kematian yang cukup tinggi. Gejala utama gagal jantung adalah sesak napas, mudah lelah, serta pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Gagal jantung terjadi jika jantung tidak dapat memompa sistolik atau mengisi diastolik secara memadai. Kedua, bagaimana proses pemanfaatan teknologi CRT dalam pengobatan penyakit gagal jantung? CRT adalah benda kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding-dinding jantung supaya sinkron. Alat ini merupakan inovasi dari alat pacu detak jantung yang memiliki fitur defibrilator yang dapat menghasilkan denyut jantung normal. Ketiga, apakah ada efek samping dari teknologi pengobatan CRT tersebut? CRT dengan teknologi multipoint tidak menimbulkan efek samping seperti komplikasi terhadap penyakit yang lain. Menurut data yang dihimpun dari International Clinical Experience, multipoint justru dapat meningkatkan fungsi jantung di dalam sistem peredaran darah. Selanjutnya artikel kedua, kanker darah. Apakah pengobatan dari ketiga jenis kanker darah diantaranya leukemia, limfoma, dan myeloma sama berbeda? Jawabannya ya, berbeda. Kedua, apa yang dimaksud dengan stem cell dan stem cell allogenik? Stem cell atau sel punca adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut berada. Sedangkan stem cell allogenik adalah sel punca yang berasal dari orang lain atau donor yang memiliki jenis genetika yang sama dengan sang pendonor. Ketiga, bagaimana prosedur transplantasi sum-sum tulang? Prosedur memasukkan sel penduk pembentuk darah yang sehat ke dalam tubuh untuk menggantikan sum-sum tulang yang rusak atau yang sakit. Keempat, bagaimana potensi stem cell pada pengobatan penyakit kanker darah? Beberapa jenis penyakit sukses disembuhkan dengan stem cell. Dengan demikian, namun tidak semua rumah sakit bisa melakukan stem cell untuk penyembuhan kanker. Kelima, apakah ada efek samping dari transplantasi sum-sum tulang tersebut? Ya, tentu saja ada. Ya, pasien dapat mengalami efek samping yang berbeda-beda, mulai dari mual, muntah, hingga pusing berputar-putar yang dirasakan beberapa jam hingga beberapa hari setelah tindakan tersebut. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tentang gagal jantung dan kanker darah, kelompok kami dapat menarik kesimpulan yaitu gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi. Namun saat ini sudah banyak sekali teknologi yang dapat menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan jantung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3, siapa wakil kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Maina akan mewakili kelompok saya yang kelompok 3 untuk mempresentasikan penyakit gagal jantung dan kanker darah. Apa itu penyakit gagal jantung? Apa gejala dan penyebab penyakit tersebut? Gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas atau kematian yang tinggi. Adapun gejala yang dialami yaitu sesak napas, mudah lelah, serta pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Penyebab yang memicu gagal jantung yaitu jantung koroner, hipertensi, dan anemia. Bagaimana proses pemanfaatan teknologi CRT dalam mengobati penyakit gagal jantung? CRT dipasang untuk mengembalikan gerak dinding-dinding jantung supaya sinkron. Alat ini merupakan inovasi dari alat pacu detak jantung yang memiliki fitur
CRT dengan teknologi multipoint tidak menyebabkan efek samping seperti komplikasi terhadap penyakit yang lain. Penyakit kanker darah. Apakah pengobatan dari ketiga jenis kanker darah diantaranya leukemia, limfoma, dan myeloma sama atau berbeda? Ya, karena setiap jenis kanker darah mungkin membutuhkan terapi dan lama durasi pengobatan yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan stem cell dan stem cell allogenik? Stem cell adalah sel yang dapat berkembang menjadi bermacam-macam sel pada tubuh suatu organisme. Sedangkan stem cell allogenik berasal dari orang lain atau personal yang memiliki jenis genetika yang sama dengan suatu organisme. Bagaimana prosedur transplantasi sum-sum tulang? Yang pertama, sebelum tindakan, Anda akan menjalani pemeriksaan lengkap dan tes penunjang sebelum tindakan. Yang kedua, pengambilan sel punca, baik dari pendonor maupun dari organ tubuh sendiri. Yang kedua, saat tindakan, operasi transplantasi akan dilakukan 1 atau 2 hari setelah terapi persiapan selesai. Prosedur ini biasanya memakan waktu 1-5 jam. Bagaimana potensi stem cell pada pengobatan penyakit kanker darah? Walau digadang-gadang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, kenyataannya keberhasilan metode ini tergantung pada penyakit dan teknik yang digunakan. Apakah ada efek samping dari transplantasi sum-sum tulang tersebut? Ya, tiap pasien dapat mengalami efek samping yang berbeda-beda setelah menjalani transplantasi sum-sum tulang. Beberapa pasien mungkin hanya mengalami demam, mual, nyeri, dan sakit kepala. Namun pada sebagian kasus, pasien juga dapat mengalami komplikasi serius seperti infeksi, kemandulan, atau katarak. Kesimpulan, gagal jantung lebih merupakan suatu sindrom klinik daripada suatu diagnosis penyakit pada setiap pasien geriatri. Insidennya terus bertambah. Kematian akibat kardiovaskuler khususnya gagal jantung adalah 27%. Kesimpulan kanker darah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia 0-5 tahun mencapai 80-85%. Yang paling umum diderita oleh orang di atas usia 55 tahun, terutama yang berusia 66 tahun. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dipaparkan dari kelompok dan naik kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Nah, ini materi kita hari ini kita membahas tentang penyakit pada atau gangguan pada kelainan sistem sirkulasi darah, manusia, sirkulasi darah, jantung, pembuluh darah, dan lain. Nah, di sini ada beberapa penyakit ya, ada anemia, ada thalassemia, ada leukemia, ada glomerulonephrosis, ada hemofilia itu yang sukar, darahnya sukar, kalau dia luka akan mengalir terus, suka membeku. Jadi ini besar penyakit keturunan. Ada hipermetropi, ada jantung koroner, ada plagiosis, hipertensi. Jadi di sini ada beberapa penyakit, cuma itu tertulis semua di atas, dan juga ada beberapa teknologi pada sistem peredaran darah. Ini ada sebut ECG, angioplastis, transplantasi jantung, terapi gen, operasi bypass jantung, scanning, dan pacemaker. Jadi ini beberapa teknologi yang digunakan untuk menanggulangi atau penanganan pada penyakit peredaran darah. Nah, karena kita sudah melakukan diskusi untuk kesimpulan, nah di sini ada pertanyaan, satu nomor saja, analisis berbagai pertanyaannya. Coba analisis berbagai penyakit yang mempengaruhi bukan organnya salah tulis, tapi organ peredaran darah pada manusia. Silakan tulis penyakit. Ada mau dibagikan, ada kolom, ada kotak 5 kotak itu, tulis saja 5, jangan tulis semua, cukup 5 saja.
penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas di atas, Nas. 10 menit saja. Jadi ibu kasih waktu, Nas, 10 menit untuk menyelesaikan tugas di atas. Analisislah berbagai penyakit. Jangan semuanya cukup 5 saja penyakit yang kalian analisis. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Kalau sudah selesai? Ditulis 5 macam penyakit, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Yang mempengaruhi organ peredaran darah, yang mempengaruhi organ peredaran darah, jadi bukan jantung. Cuma jantung saja, banyak analisis berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ, bukan organ, lah salah tulis di atas, bukan organ tapi organ. Peredaran darah. Sudah selesai? Kalau selesai silahkan dikumpul. Ada Bu. Oke, kumpul sekarang, Nas. Kumpul dulu bukunya dan mengerjakan tugasnya. Kumpul semua dulu tugasnya semua. Iya. Nah tadi dari hasil presentasi yang pokoknya sama semua bagus semua dihasilkan. Jadi sama semua hasilnya bagus semua dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi ibu tidak ada yang kelihatan bagus semua. Cukup kita bagi upload saja untuk semua kelompok. Untuk hari ini cukup sampai sini pertemuan kita. Tapi ingat, minggu depan kita ulangan harian tentang sistem sirkulasi peredaran darah. Jadi kalian pelajari di rumah materi yang ibu sudah kasih supaya minggu depan kita sudah aman untuk masuk ujian ulangan harian. Oke, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.